Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat At-Takatsur. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Kemarin kita sudah sampai ayat kedua ya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mengunjungi al-maqabir. Jamak dari makbar. Makbarah atau makbar artinya tempat dikebumikan, tempat dikuburkan. Bahasa kitanya kuburan lah ya. Saya sampaikan kemarin kenapa ini maksudnya adalah sebenarnya di antara maknanya zurtumul maqabir maknanya masuk ke dalam kuburan. Meskipun ada sebagian ulama seperti Al-Kalbi dan Imam Qatadah mengatakan berdasarkan sababun nuzul bahwa dulu masyarakat jahiliyah itu mereka berbangga-bangga dengan leluhur dan nasab mereka sampai mereka menghitung satu persatu leluhur mereka yang jadi tokoh.
Ini tuh kong saya tuh di Juragan. Itu yang preman sebelah sono tuh, itu om saya itu. Lurah itu. Oh itu Pak D saya itu. Semua dia bangga-banggain. Dan mengatakan kemudian berarti tokoh paling banyak di Mekah ini atau adalah dari Bani Saham. Bani Abdi Manaf nggak mau kalah juga. Banyakan kita lah dihitung-hitung. Oh iya banyakan Bani Abdi Manaf. Oh itu yang masih hidup. Sekarang kita datang ke kuburan, udah pada mati juga masih ada tuh. Ini kuburan ini kong saya dulu nih. Oh ini lurah sini nih. Ini yang ini nih. Oh ini dulu bosnya beras ini dia nih. Akhirnya dia bangga-banggain leluhur sampai ke kubur-kuburan. Maka itu Allah katakan kalian berbangga-bangga sampai mengunjungi kuburan. Tapi sebagian lagi maknanya manusia itu tidak akan berhenti berbangga-bangga, berbanyak-banyak sampai dia masuk ke dalam kubur maknanya. Maksudnya mati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin wa fiddah." Sekiranya ada anak manusia punya dua lembah, bukan dua karung, dua lembah. Lembah itu kan luas berarti. Masing-masing lembah itu dipenuhi dengan isinya emas dan perak. Satu lembah emas semua, satu lembah lagi isinya perak. Berapa banyak itu hartanya. Itu nggak akan pernah puas. La betagha ilaihi akhar. Dia pasti akan ngejar lembah ketiga, cari lagi. Nggak akan ada puasnya. Wala yamla batna ibnu Adam illa turab, atau batna ibni Adam illa turabu. Tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam itu kecuali tanah. Nggak akan kenyang orang. Pengen punya ini, udah punya, pengen punya itu. Waktu masih belum punya kendaraan, ya Allah, semua sepeda-sepeda tuh. Mana-mana jalan kaki mulu. Ada sepeda mah lumayan. Begitu dia punya sepeda, kayaknya enakan motor dah, udah cepetan. Sepeda lumayan, kembang juga petisin guysnya. Nah begitu punya motor, kayaknya enakan mobil dah, nggak kehujanan. Motor hujan-kehujanan, panas-panasan. Kayaknya punya mobil dah, nggak apa-apa dah, mobil tua juga nggak apa-apa, penting ada. Begitu kebeli mobil tua, ya Allah tua bener nih mobil. Setua saya deh nih. Coba kalau rada mudaan dikit enak, kali dibawa keluar kotanya. Dibawa pulang kampung itu bisa. Begitu seterusnya. Manusia nggak akan pernah puas. Termasuk kita sampaikan kemarin, istri ya. Belum punya istri, pengen punya istri. Udah punya istri, pengen nambah satu lagi, boleh juga nih. Nambah satu lagi, pengen nambah lagi. Nah, nggak akan pernah ada puas. Sampai ada yang punya bini sampai 9. Kan nggak boleh ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah oleh kalian wanita-wanita itu 2, 3, 4. Tapi ada 9. Padahal mayoritas ulama mengatakan berarti maksimalnya 4. Tapi ada orang 9, Ustaz pula. Ditanya, Ustaz kok bikin bini sampai 9? Dia bilang, kan Anisa bilangnya masna wa thulatha wa ruba'. Waw itu dalam bahasa Arab artinya dan itu maknanya ditambah. Hadza wa hadza, ini dan ini, berarti dua-duanya gitu. Kita bilang alma wa laptop misalnya, wa hadzal maktab, itu berarti ditambah ini ditambah ini gitu. Berarti kalau Allah bilang masna 2, wasulasa ditambah 3, 5, waruba ditambah 4, 9. Itu benar. Luar biasa ya. Cocokologi. Kalau sudah 9 pun dia gak akan puas, dia pengen lagi ke 10, 11 terus. Kalau gak beriman tapi ya. Kalau yang beriman, apalagi ahli tauhid, 1 aja cukup. Esak cuma 1 aja. Manusia nggak akan ada puasnya, tidak akan pernah ada kenyangnya. Terus mencari. Tapi ada 2 manusia yang tidak akan pernah kenyang itu. Yang pertama, baghiyal
mal atau orang yang mengejar mencari harta, nggak akan pernah puas. Yang kedua, orang yang mencari ilmu, talibul ilmi wa talibul mal, pencari ilmu. Orang nyari ilmu itu nggak akan ada puasnya. Dia suruh belajar ini, pengen belajar itu, pengen belajar, nggak akan ada berhentinya. Sama seperti orang yang mengejar harta, dia sudah punya ini, pengen begitu, terus dikejar terus, nggak ada puas-puasnya. Nah, tinggal kita mau yang di mana nih? Penuntut ilmu atau penuntut harta? Yang menghentikan cuma satu, apa itu? At-turab, kematian. Kalau sudah masuk dalam tanah, nah sudah berhenti. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan mengampuni siapa yang bertobat. Maka makna zurtumul maqabir yang kedua artinya adalah mati, masuk ke dalam kubur. Nah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kita sebenarnya berada di dalam kubur itu kan lumayan ya, waktunya lama. Tapi Allah sebutnya dengan zurtum, dari kata zaro yazuru, ziarah. Nah, sudah jadi bahasa kita tuh, ziarah. Mau kemana? Mau ziarah nih ke rumah Ustaz, artinya berkunjung. Yang namanya berkunjung kan gak lama-lama, sebentar aja. Paling lama sehari 2 hari udah selesai, 3 hari dan maksimal. Kalau habis sebulan kontrak namanya itu kan ziarah. Ziarah sebentar. Nah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini menunjukkan bahwa kuburan itu hanya persinggahan sementara sebelum menuju yang abadi. Tujuan kita adalah akhirat. Alam kubur persinggahan sebentar doang. Allah sebut dengan barzakh. Nah, bolehkah kita berziarah kubur? Boleh. Dulu awalnya dilarang, kata Rasulullah, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena masyarakat jahiliyah tadi ke kuburan dia ngebangga-banggain leluhur. Adapun setelah mereka menjadi muslim, udah nggak lagi membanggain leluhur. Maka kata Rasulullah, fazuruha, silakan sekarang kalian ziarah kubur. Karena ziarah kubur litudzakkirakum ziyaratuha khaira. Karena dengan ziarah kubur mengingatkan kita pada kebaikan-kebaikan. Ya Allah, ini bapak saya di sini, ibu saya di sini, engkong saya di situ, besok mungkin saya di sini. Ya Allah, untuk apa saya ngejar-ngejar dunia mati-matian padahal tidak dibawa mati. Mulai sekarang saya rajinlah beribadah. Jadi kubur itu kematian mengingatkan kita akan dunia ini bahwa akan kita tinggal, kita akan berpisah. Masa kita mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati, tapi meninggalkan sesuatu yang bakal dibawa mati. Jadi ziarah kubur boleh, gak apa-apa, karena itu mengingatkan kematian. Adapun beberapa oknum, beberapa orang ziarah kubur dia minta-minta, Kong, ini cucu udah pada gede Kong, doain ya Kong biar besok keterima kuliah. Yang satu ini Kong, ini udah ada yang lamar nih, tapi yang lamar 3 Kong, mudah-mudahan ini dari 3 ini yang satu yang terima yang cakepnya Kong ya, yang rezekinya bagus ya, yang gajinya 2 digit, yang baik, doain ya Kong. Nah, itu nggak boleh minta kepada ahli kubur, orang yang sudah meninggal. Jangan. Kita datang ziarah kubur untuk mendoakan si mayit, lalu kita mohon ampun kepada Allah untuk dia, untuk kita, dan perbaikan akhlak kita. Apa yang kita lakukan? Ziarah kubur. Ustaz, boleh nggak sih ziarah kubur kita nyiramin air? Boleh. Nyiramin air itu riwayat ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika Ibrahim, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal di kubur, setelah itu Rasul rasya ala qabri ibnihi Ibrahim al-ma'. Rasul menyiramkan atau menyemprotkan air di atas kuburnya Ibrahim. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan ketika kita ziarah kubur boleh menuangkan air. Kalau tabur bunga Ustaz, bawa daun-daunan kita tabur di atasnya, boleh apa enggak? Ini khilaf antara ulama. Hadisnya sama, sumbernya hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim itu. Rasulullah pernah lewat di sebuah tempat ya, dari salah satu sudut kota Madinah. Lalu tiba-tiba Rasulullah
memotong pelepah kurma dibagi dua, yang satu ditancapkan di kuburan yang satu ditancapkan kuburan yang satunya lagi. Ditanya, ini masana tadzalika ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu ya Rasul? Kata Rasul, innahuma yu'adzabani. Ini penghuni kubur ini dua-dua ini masing-masing sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani min kabirin. Mereka disiksa bukan karena dosa besar, dosa kecil aja. Dosa yang dianggap kecil maksudnya, karena di hadapan Allah semua dosa besar ya. Dianggap kecil oleh manusia. Apa itu? Yang satu, minal baul, cebok kalau kencing itu kagak beres, maka dia disiksa di kubur. Hati-hati ya. Kita kencing, laki-laki itu secara umum dari kemaluannya itu keluar 4 ya. Yang pertama air kencing, najis. Yang kedua namanya wadi, cairan biasanya kalau kelelahan, kecapean atau di akhir kencing itu keluar, itu juga najis. Yang ketiga madi. Madi itu cairan yang keluar karena syahwat, itu juga najis tuh. Sepakat ulama najis. Berarti harus dibersihkan. Dan wudu batal kalau keluar salah satu dari 3 ini. Yang keempat baru air mani. Kalau air mani khilaf di antara ulama. Kalau Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan najis, tapi jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan air mani itu bahan baku kita manusia. Kalau dia najis, maka tubuh kita ini jadi najis. Sementara kata Rasulullah, orang muslim, orang beriman itu fisiknya tahir, suci. Sehingga kalau megang jenazah nggak perlu wudu, cuci tangan boleh, tapi wudu nggak harus, karena mayit atau orang muslim meninggal itu mata tahiran, dia meninggal dalam kondisi suci. Maka kata jumhur ulama suci. Tapi yang 3 ini najis nih, air kencing, madi, wadi itu najis. Nah ini harus kita bersihkan, karena kalau nggak bisa jadi penyebab sholatnya nggak sah, karena dia najis. Syarat sah sholat kan harus bersih dari najis, pakai najis. Maka mohon maaf kalau pipis usahakan betul-betul bersih. Mohon maaf, pipis itu sunnahnya itu dia bertumpu di kaki kiri seperti ini. Seperti ini. Bertumpu di sini. Meskipun hadisnya baik ini, tapi jadi sunnah. Seperti ini. Cuman sekarang mohon maaf, banyak toilet-toilet urinair yang tidak memfasilitasi itu. Bahkan di beberapa kantor atau beberapa tempat gedung-gedung itu disediakan urinair itu di posisinya berdiri gitu. Jadi kalau kita nongkrong di situ umpan lambung, nggak nyampe ya, susah ini. Akhirnya berdiri juga kita. Udah gitu yang lebih parah lagi, begitu kita cari ini mana tombol airnya ya, nggak ada. Rupanya pakai sensor. Kita pergi dulu baru keluar tuh air. Gimana cebok itu? Luar biasa. Jadi jangan cepet-cepet buka resleting tuh, lihat dulu. Ini pakai sensor apa enggak nih? Pakai sensor. Nah, cari air kita bawa. Kalau enggak minimal ada tisu. Kalau enggak, dia repot. Dia kencing, dia pergi dikit baru keluar air, dikejar lagi, ganti lagi tuh air. Akhirnya repot itu. Dan itu berbahaya. Meskipun dia cuma 1-2 tetes, tapi dia najis, menyebabkan sholatnya nggak diterima, kemudian nauzubillah min dzalik disiksa di kuburnya. Atau yang kedua mazi itu keluar karena rangsangan ya, atau syahwat. Ini juga mesti kita perhatikan ya. Itu najis. Ali minta tolong sama siapa namanya, Miqdad, tolong tanyain sama Rasul. Tanyain apa Ali? Saya itu gampang keluar mazi, tapi saya nanya sama Rasul, mertua saya malu saya. Tanyain sama Rasul, itu mazi itu bikin batal wudu kok enggak sih? Ditanyakan oleh Miqdad al-Aswad. Ya Rasul, kalau ada orang gampang keluar mazi itu sholatnya bagaimana tuh? Kata Rasulullah, fihil wudu, dia harus berwudu. Dan dia najis, maka harus dibersihkan. Nanyalah Sahal bin Hanif, ya Rasul, cara ngebersihinnya bagaimana? Kalau dia menempel di kain, di celana atau celana dalam itu, cukup ambil air ya segenggaman tangan itu, dibasahi pada tempat kena mazi tadi, selesai sudah. Jadi nggak perlu pelorotin, dikucok jemur, itu kelamaan. Jadi cukup basahin tangan kita, dibasahin. Nah ini banyak, mohon maaf ya, apalagi zaman sekarang begitu luar biasa. Orang berangkat kantor mungkin naik kendaraan umum ya, entah dia naik kereta, KRL atau bus,
Kadang-kadang di kendaraan umum itu kadang serba salah juga ya. Kita berdiri sambil nunduk ke bawah, ada bupati, buka paha tinggi-tinggi, terangsang di situ. Kita naik ke atas, sekwil, dak pas banget depan mata, seksi wilayah dada, terangsang juga. Akhirnya kita merem, lewat stasiunnya, hiburan. Ada terkadang dia aman, dia nggak lihat itu, aman. Di depan juga bapak-bapak, perempuan sebelah sono dia aman. Tapi dia main HP, dia HP, dilihat YouTube. YouTube-nya sih awal-awal sih ceramah Ustad, tapi 5 menit doang bertahan, habis itu ganti yang lain, yang joget-joget yang segala macam. Akhirnya terangsang, keluarlah Mazdi. Dia berangkat pagi-pagi jam 7 sampai kantor, sholat zuhur nanti dia langsung wudu aja tuh, dia nggak bersihkan itu. Nah itu naudzubillah itu bisa jadi sholatnya boleh jadi tidak sah karena ada najis di situ, maka mesti dibersihkan. Dan itu bisa menyebabkan siksa kubur. Naudzubillah. Masalahnya Ustaz, kalau saya berangkat terus keluar mandi sampai kantor saya basah itu bulat di situ Ustaz, basah tuh. Mana saya mau presentasi Ustaz, saya mau presentasi ngomong, nanti orang bukan lihat presentasi saya, selangkangan saya dilihatin namanya Ustaz. Ya kalau gitu nyucinya pas sebelum sholat aja, sebelum sholat zuhur, kamar mandi, dia basah tangan itu, nah, dia turunin atau buka, dia siramkan pada tempat itu. Nah, baru setelah itu sholat. Kalau sholat biarpun basah kan semuanya madep kiblat, agak kelihatan gitu. Paling sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi, belum kering, lamain dikirnya. Nunggu udah keringan baru lanjut. Nah itu siksa kubur. Kemudian yang satunya lagi apa? Bigos, yang gosip. Kesana kemari cerita aib orang. Ini cuma kete doang cerita ya. Rahasia kita berdua. Besok yang satu gitu lagi. Ini cuma rahasia kita berdua ya. Cuma ente doang yang ajak bicara. Begitu sudah akhirnya satu kampung tahu semua. Jadilah rahasia umum. Nah itu bigos itu hati-hati itu bisa jadi siksa kubur. Maka oleh Nabi SAW kemudian ditancapkan 2 pelepah kurma itu. Ditanya sama sahabat, kenapa kau tancapkan itu ya Rasulullah? Mudah-mudahan dengan 2 pelepah kurma ini yukhaffif lahuma al-azab, diringankan siksa untuk kedua ahli kubur ini. Tapi Rasul cuma sampai duluan, malamnya basah, selama pelepah kurmanya masih basah, nggak kering. Kalau sudah kering berarti itu meringankannya. Tapi kalau masih basah, mudah-mudahan diringankan siksa kuburnya. Udah segitu doang. Maka kemudian ulama berbeda pendapat. Ini masyru' menjadi syariat yang boleh kita ikutin, atau dia mukjizat Rasul, khususiyah Rasul yang tidak menjadi syariat sehingga kita tidak perlu ikut. Khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan masyru' disyariatkan karena Rasul ngerjain, maka kita boleh juga ngerjain. Jadi kalau kita ziarah kubur, kita taruhlah daun di sana, taruhlah bunga di sana. Yang penting bunganya bunga hidup, bukan bunga plastik, apalagi bunga deposito. Nah, bunga deposito yang hidup katanya. Jadi boleh datang ke situ, tabur bunga atau daun, iris-iris itu ditebar di atas kuburnya. Menurut kelompok pertama boleh katanya. Kenapa? Karena daun itu dia bertasbih. Dalam surat Al-Isra ayat 44. Boleh kita tahu Ustaz? Surat Al-Isra ayat 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده
ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi semua makhluk bertasbih termasuk daun. Sehingga kenapa Rasul mengatakan mudah-mudahan diringankan siksanya selama daun ini masih basah? Karena daun itu bertasbih, sehingga mudah-mudahan siksa penghuni kubur di bawahnya diringankan karena di atasnya ada yang bertasbih. Maka pendapat pertama, boleh kita ziarah kubur tebar bunga atau daun. Pendapat kedua, kata Ibnu Taimiyah, ini khususnya Rasul. Cuma Rasul doang yang melakukan itu. Buktinya sahabat tidak ada yang melakukan. Dan kita tidak disyariatkan melakukan itu. Sehingga ini cuma Rasul aja. Karena kalau itu bisa berlaku, ya jangan cuma tancepin pelepah, jangan cuma tebar bunga, tanamin aja pohon beringin sekalian. Atau pohon Kamboja. Itu bertahun-tahun dia akan zikir terus, bertasbih terus, mendingankan siksa kuburnya. Ini menurut kelompok kedua. Jadi nggak perlu. Jadi kita ikut yang mana, Ustaz? Ya serah nyaman yang mana. Karena sumbernya hadisnya sama. Saya sih nyaman pendapat pertama, Ustaz. Ziarah kubur itu saya bawa air, saya siramkan air, lalu saya tebar tabutan bunga atau taruhlah daun misalnya sudah diisi di situ. Monggo silakan. Saya ikut pendapat kedua, Ustaz. Itu nggak mau saya pakai gituan. Datang doain, siram air kalau perlu, selesai udah pulang. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menghujat, menyerang, membidahkan. Woi, ngapain itu kuburan dikasih daun-daun begitu? Ini yang gak benar, berantem dia gara-gara itu. Baik. Jadi dulu dilarang ziarah kubur, maka sekarang diperbolehkan. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasul, kalau saya masuk ke area pemakaman, apa yang saya baca? Ucapkanlah, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Keselamatan atas kalian, wahai penghuni kampung ini. Kampung apa itu? Kampung pekuburan. Minal mu'minina wal muslimin. Tapi dari kelompok orang mukmin dan orang muslim aja. Kalau di situ misalnya kebetulan ada orang-orang kafirnya, kita mau ngucapin salam buat dia. Kita ngucapin salam buat yang mukmin sama muslim. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan nyusul kalian. Antum lana faratun wa nahnu lakum taba'. Ada riwayat lain, antum lana salaf wa nahnu bikum khalaf. Kalian senior, kami junior. Kalian duluan, kami bakal nyusul, ngikut juga ke situ. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Nah ini kita baca kalau masuk area pekuburan. Kepanjangan Ustaz, saya nggak hafal. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Kelar udah. Selesai. Bahasa Indonesianya boleh tambahin? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin. Insyaallah kami bakal nyusul kalian. Kalian udah duluan, besok kami nyusul belakangan. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Nah itu kalau bisa boleh ziarah kubur. Jadi alam kubur itu adalah fase ketiga ya dalam kehidupan manusia, perjalanan kehidupan. Pertama alam arwah. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzakh. Sebagian mengatakan rahim dan dunia ya, satu fase sejalan. Nah, barzakh ini persinggahan aja. Yang semua kita pasti akan mampir ke situ.
barzakh. Yang di situ luasnya cuma berapa? 1 meter kali 2 meter ke bawah. Gelap sendirian. Biarpun dia dikubur di Al-Azhar Memorial Garden atau di mana lagi tuh? San Diego Hill, apa? San Diego Hill. Itu satu petaknya bisa di atas 50 juta ya, dari 100 juta. Apalagi kalau dapatnya di Hook, wah ini bisa 200 juta untuk di Hook. Apakah kalau di situ kuburannya terang? Gelap. Apakah kalau di situ malaikat mungkar nakirnya baik-baik? Sama aja. Kalau dia nggak bisa jawab, sangar juga. Yang baik dan ramah cuma satu, yaitu security-nya. Jadi kita masuk area kuburan, security-nya sopan itu. Selamat pagi Pak. Nah, mungkar nakirnya sama ya. Ditanya kalau nggak bisa jawab, gaplok juga itu. Biar kata 100 juta, 200 juta satu lubangnya tetap gaplok sama mereka itu. Semua kita akan mampir ke situ. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kematian kepada mereka, dia berkata, rabbirji'un, ya Allah balikin saya, ya Allah balikin saya, balikin saya. Jangan mati sekarang, jangan mati sekarang. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan saya kalau dibalikin ke dunia lagi, saya akan beramal soleh. Kemarin tidak sempat saya kerjakan, kemarin saya tinggal. Kalau dikasih saya hidup sekali lagi, benar suara kewer-kewer ya Allah, saya pasti kerja itu sholat. Saya pasti infak sedekah, saya pasti berbuat kebaikan. Kata Allah, kalla, nggak bisa itu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalau bahasa kasarnya bullshit, omong kosong doang. Kalaupun dia dibalikin ke dunia, begitu lagi dia. Atau maknanya itu cuma keinginan dia doang dan tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka itu ada barzakh. Nah, disebut dengan barzakh. Sampai kapan? Sampai hari berbangkit. Nah, udah ditransit sekian. Kata Imam At-Tabari secara bahasa, barzakh artinya pemisah atau perantara. Kenapa dinamai barzakh? Karena barzakh adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Atau perantara antara masa setelah mati dan hari kebangkitan, maka disebutnya barzakh. Nah, di dunia ini ada lautan itu separuh airnya asin, air laut, separuh lagi airnya tawar. Kemudian ada barzakhun, ada dinding pemisah, la yabghiyan, sehingga mereka nggak bercampur, itu disebutnya barzakh. Alam barzakh seringkali disebut dengan alam kubur. Oh, sudah masuk ke alam kubur. Maknanya alam barzakh. Kenapa disebut alam kubur? Karena secara umum orang kalau mati di kubur. Tapi kalau Ustaz, orang meninggalnya di laut, tenggelam, di kapal terbang di atas meledak. Jadi badannya fisiknya nggak seperti kubur. Apakah dia tidak mengalami barzakh? Tetap. Meskipun dia tidak dikubur di tanah, tapi dia mengalami peristiwa-peristiwa alam barzakh sama. Ditanya juga bukan nakir. Baik. Jadi kalau sudah meninggal orang kemana roh itu? Ini hadisnya panjang riwayat At-Tabrani dari Abu Hurairah. Jadi kalau orang beriman begitu dicabut nyawanya, jadi ada 3 malaikat eksekutor roh kita itu ada 3. 2 malaikat itu bawa tempat wadah untuk ruh itu, yang satu eksekutor yang cabut nyawanya. Kalau dia orang beriman, wadahnya dibawa dari surga wangi semerbak. Begitu dicabut ruhnya, dicabut dengan mudah, seperti ada rambut jatuh di adonan kue. Nah, itu ditarik gampang apa susah itu? Gampang, nantinya gampang. Bahkan ada yang seperti air di teko kita tuang ke gelas, ngucurin. Gampang apa susah itu? Gampang. Kecuali ada cendolnya banyak di situ, susah nuangnya itu, mampet dia. Kalau air doang lancar dia itu, gampang matinya. Bahkan orang yang mati syahid itu cuman kayak dicubit, kata Rasulullah. Cuman kayak dicubit. Keluarlah ruh itu, diletakkan di tempat tadi, ya, yang dibawa oleh 2 malaikatnya. Setelah itu langsung harum semerbak wangi
wangi seperti kasturi. Setelah itu dibawa oleh 3 malaikat tadi naik. Langit pertama diketok, tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kalian? Malakul maut, malaikat mencabut nyawa. Ini ruh siapa yang kau bawa? Kok wangi banget? Ini ruh dari salah satu jamaah Masjid MTQ. Wanginya luar biasa. Semua makhluk mencium aroma wangi kecuali takwa lain 2, jin dan manusia enggak cium baunya. Terus tolong bukakan pintu langit untuk kami. Dibukakanlah pintu langit. Begitu langit kedua sama, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Setelah itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ruh si fulan aku cabut. Wangi semerbak ya Allah. Lalu kata Allah, letakkan catatan kebaikannya di Illiyin. Lalu kembalikan dia ke bumi. Dibawa turun lagi tuh. Jadi setelah mati orang beriman setor muka ke Allah, habis itu dibalikin lagi ke bumi. Kalau orang kafir sama bertiga juga yang nyabut nyawanya. Cuman tempat yang dibawa dari neraka, tempatnya itu udah bau busuk gitu. Begitu dicabut itu, dia nggak mau keluar itu roh. Karena diperlihatkan dia disiksa di neraka. Jadi roh itu pegangan setiap inci dari apa yang ada di badan ini, nggak mau keluar. Akhirnya sama malaikat digaplok. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Punggung dan juga belakangnya ditabok oleh malaikat, dipukul sampai dia hancur berkeping-keping di dalam badan. Sakitnya luar biasa. Akhriju anfusakumul yaum. Keluar kau sekarang juga. Begitu keluar ditarik itu kayak benang wol basah. Setelah itu ada duri di sana. Ini kalau kita tarik pasti kesangkut-sangkut. Ada riwayat lain seperti dibacok sebanyak 300 kali di tempat yang sama. Mau 19. Jangan kan dibacok, jarum suntik nih, jarum suntik. Ada kita mau disuntik, ya, vaksin atau diambil darahnya itu ya, Pak disuntik, nggak dapet. Pak, mohon maaf, nggak dapet Pak. Itu udah nahan-nahan, nggak dapet. Tarik Pak, disuntik sekali lagi sebelah sini Pak, nggak dapet lagi. Ketiga kali, udah marah-marah kita. Bisa nggak sih suster? Tangan saya mau ngapain? Colok-colok begitu. Padahal cuma jarum yang ujungnya tajam kecil itu. Itu aja udah kesakitan kita. Apalagi dibacok 300 kali dengan pedang di tempat yang sama. Mau bilang tarik keluar, kesakitan dia. Begitu keluar, bau busuk menyengat. Semua makhluk mencium bau busuk itu, kecuali 2 as-saqalain, manusia dan jin kancing. Setelah itu diletakkan ke tempat tadi yang dibawa dari neraka itu, dibawalah ke langit. Tok tok tok. Siapa ini? Malakul maut. Ruh siapa yang kau bawa busuk ini? Ruh si fulan. Izinkan kami lewat. Oh, nggak bisa. Ruh yang busuk begini nggak boleh lewat. Langsung dilemparkan ke si jin, tempat yang paling rendah. Sama di bumi juga. Di sebelah mana buminya? Allah. Maka itu Allah katakan minha khalaqnakum, dari bumi lah kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan ke bumi lah kami kembalikan kalian. Mati berarti. Wa minha, dan dari bumi, nukhrijukum taratan ukhra, akan kami keluarkan kelak untuk kedua kalinya. Nah, jadi kita tercipta dari bumi, mati dibalikin ke bumi, nanti dibangkitkan juga keluarnya dari bumi. Gitu. Itu proses meninggalnya manusia. Jenazah itu katanya kalau dibawa dia menuju kuburan, dia tahu tuh. Idza wudi'atil janazatu atau janazatu fahtamalaha rijalu ala a'naqihim. Apabila jenazah sudah diletakkan di kerangkeng terus digotong oleh orang-orang itu, fa in kanat salihatan, kalau jenazahnya baik, qalat, dia akan berkata, qaddimuni, cepat bawa saya kuburan, cepat bawa. Ini cepat tuh. Nah, karena dia pengen langsung ditransit, ruang transit itu dia enak, santuy di sana. Jadi kalau dilama-lamain, belum juga dikubur. Kenapa dia belum dikubur? Mungkin adiknya. Dan udah datang, ini kan kubur lagi nih, abangnya belum nyampe. Ditungguin sampai kelamaan. Ini kalau dia orang soleh, lama bener. Dia kata semua pada ngumpul bakal hidup lagi. Udah cepetan kuburin. Pengennya begitu dia. Maka itu makruh menunda-nunda pemulasaran jenazah itu.
termasuk memindahkan, meninggal di Jakarta, dia pengen dibawa ke Solo misalnya, dibawa ke Sumatera, dibawa ke Kalimantan. Nggak dosa sih, cuman pastikan itu tidak rusak jenazahnya dan tidak mendatangkan aroma bau. Nah, tapi kalau dia adalah orang soleh, dia kesel tuh. Di sini aja makamin, kelamaan saya dibawa ke Solo dulu. Naik pesawat, naik pesawat cepet. Naik pesawatnya cepet, tapi kan dari sini ke bandaranya, di bandara nunggu pesawat take off-nya, sampai sono di bandara sono nanti turun, lama kan situ. Semakin cepat semakin baik kalau dia orang saleh. Wa in kanat ghairu salihah, tapi kalau dia orangnya brengsek, orang toleh, lawan soleh, toleh. Toleh itu artinya, mohon maaf dalam tanda kutip, brengsek. Makanya jangan dicadir-cadirin kalau kita lagi ngomong bocah, anak toleh, itu anak brengsek pak. Bilang anak saleh gitu. Kalau jenazah itu adalah pelaku dosa maksiat, bukan orang baik, qalat, nah dia berkata, ya wailaha aina yadhhabuna biha. Pada bawa kemana nih? Bawa kemana nih? Dia nggak mau. Yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan, walau sami'aha al-insanu la sa'iqa. Semua makhluk dengar teriakan dia, jangan dibawa, jangan dibawa. Dia malah nggak mau masukin ke dalam kubur tuh, karena dia tahu kalau sudah masuk liang lahat, ditanya dia bakal tersiksa di situ. Dia nggak mau, nggak usah. Nah, jadi kalau orang tidak baik, itu dia malah senang, dia lama-lama itu. Iya benar, tungguin. Lo yang mau disuruh, tuh gitu, datang. Itu tuh yang keponakan suruh datang dulu. Kalau dia bisa ngomong gitu, jangan cepet-cepetin. Begitu dibawa, teriak, tolong, jangan dibawa, jangan dibawa, teriak. Semua mendengar, kecuali manusia. Ayam tuh dengar tuh, kodok misalnya kodok dengar, tokek, cicak, semua binatang dengar. Manusia nggak dengar. Kata Rasulullah, kalau manusia dengar, la sa'iqa, pingsan manusia itu, takutan. Kenapa kita tidak diperdengarkan? Karena kalau dengar, semua langsung pada rajin sholat, semua langsung pada rajin tahajud, semua langsung rajin sedekah. Kamu kok tumben? Biasanya nggak pernah nongol di masjid. Iya, kemarin gue potong jenazah si anu, teriak-teriak dia. Gue takut kayak dia, gue sholat aja dah. Langsung semua pada sholat pak, pada tobat. Tobatnya bukan karena iman, tapi karena takut menghadapi kematian doang, bukan karena Allah. Jadi maka itu tidak diperdengarkan. Jadi ruh orang kafir ditolak di langit. Jadi mau tembus ke langit nggak boleh, kata malaikat. Nggak bisa, bau busuk dia, nggak boleh. Langit pertama aja ditolak. Jadi kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 40, innalladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, menyombongkan diri dari ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu langit untuk mereka. Ini diantara maknanya tadi, ruhnya begitu keluar mau dibawa nyetor muka ke Allah, langit pertama juga nggak ngebukain pintu, akhirnya langsung dilempar dia ke bawah. Yang kedua maknanya la tufattahu lahum abwabus sama, kalau dia berdoa ke langit, doanya itu nggak keangkat, nggak naik. Nauzubillah min dzalik. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khirat, sampai anak onta atau onta bisa masuk lubang jarum. Boro-boro onta, benang aja kadang-kadang kita susah bener masukin. Masuk susah. Zaman dulu ya masih banyak yang jahit pakai manual ya. Biasanya kita waktu kecil itu yang dipanggil sama nenek, sini Tam, ya, bantuin masukin benang. Nenek udah kelihatan kan rabun dia. Kita cucunya disuruh tuh, ntar gua kasih permen gitu, kasih duit gitu. Jajan dari masukin jarum ke dalam benang, itu luar biasa sulit. Tapi zaman dulu, zaman sekarang udah nggak ada ya. Masih ada? Banyak kan udah pakai tukang jahit. Udah gujuk. Dan ngapain sih aja itu kasih tukang jahit tuh? Itu mustahil unta bisa masuk lubang jarum, mustahil. Artinya mereka mustahil masuk surga. Lalu kemana jasadnya? Rohnya itu ketika tidak bisa tembus ke langit, dilempar. Faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu tayr atau bihi rih di makanin sahih. Dia dilempar dari langit ke bawah itu, disambar burung,
Kalau nggak kebawa angin, nggak tahu juntrungannya. Nauzubillah dari itu. Ini hadis panjang tentang pertanyaan malaikat ya. Malaikat Munkar dan Nakir. Ini hadisnya panjang, sahih. Ibnu Qayyim menulis dalam kitab Ar-Ruh. Ini saya kutipkan dari kitab Ar-Ruhnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini hadisnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu warda berkata, kharajna ma'a Rasulillah fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Rasulullah mengantarkan jenazah sahabat Ansar. Fantahina ilal qabri, lalu kami sampailah ke kuburan. Walamma yulhadu, setelah selesai kebumikan. Fajalasa, Rasul duduk, jalasna, kami juga duduk. Ka'anna ala aktafina khuliqa as-sakhr wa ala ru'usina at-tayr fa azima qalilan. Kami ikut duduk, itu di pundak kita itu kayak ada berasa batu. Di kepala itu kayak banyak burung gitu. Maka fa'azima qalilan, Rasul terdiam sebentar. Falamma rufi'a, tatkala kemudian beliau mengangkat kepalanya, qala innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, idza kana fi qubuli minal akhirah wa duburi minad dunya wa hadarahu malakul maut fajalasa 'inda ra'sihi thumma qala. Sesungguhnya orang beriman apabila dia di awal akhirat, di akhir kehidupan dunia, dan malaikat maut sudah datang kepadanya, duduk di atas kepalanya. Jadi malaikat maut itu duduk di atas kepala kita. Jadi dicabut ruh itu di sini, dari atas ini. Sehingga ruh itu dia akan keluar, kaki dulu lepas, naik ke sini terus sampai ke sini. Nah, maka ada ayat hatta idza balagul hulqum, sampai ruh itu sudah di kerongkongan. Berarti dia digigit lagi nih keluar gitu. Summa qala, kemudian berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai ruh yang tenang, keluarlah engkau menuju rahmat Allah. Terus dan seterusnya. Nanti ketika selesai tadi itu kita ceritakan, orang beriman dibawa ke langit, ketika dibalikin lagi ke bumi. Orang kafir dia enggak, langit pertama aja yang mentok, dibalikin ke bumi. Nah begitu masuk ke bumi, datanglah dua malaikat. Ya hadza man rabbuka, bulan, siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, dia menjawab Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani, maka dua malaikat itu berkata, sadaqta, ente benar. Tsumma yuqalu lahu ma dinuka, kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, dinil Islam, agama saya Islam. Maka dua malaikat tadi mengatakan, ajib, betul, mantap. Tsumma yuqalu lahu man nabiyyuka, nanya lagi, nabimu siapa? Dijawablah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadlah Rasulullah. Maka dua malaikat tadi mengatakan, good. Kalau bahasa kitanya begitu. Summa yuqalu lahu ma tadi dinika wa rasulullah. Summa yufsahu lahu fi qabrihi, kemudian kuburannya dilapangkan maddal basar, sejauh mata memandang. Padahal tadi cuma 1 kali 2 meter, itu dibikin lapang luar biasa. Wa ya'tihi rajulun, lalu tiba-tiba datang kepadanya sesosok, hasanul wajhi, wajahnya indah luar biasa. Tayyibur rih, aromanya wangi semerbak. Hasanut thiyab, bajunya bagus sekali. Lalu dia berkata, jazakallahu khairan. Wallahi ma alimtu in kunta la sari'an fi ta'atillah wa bati'an an ma'siyatillah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Demi Allah, aku tidak mengetahui dari engkau, kata dia tuh, kecuali engkau adalah orang yang gercep kebaikan dan lolak, lemot untuk perbuatan maksiat. Karena ada orang sebaliknya kan, giliran maksiat aja gercep, giliran taat aja lalaorak kalau orang Betawi. Ntar gampang ngomong besok dah, nyusul dah, nanti aja. Ataunya ngilang dia, muntaber, mundur tanpa berita. Nah ini panjang ya hadisnya, tentang adanya pertanyaan Munkar dan Nakir. Maka kata Rasulullah, jangan kalian beranjak dari kubur ketika kita mengantar jenazah, memakamkan itu, sampai atau sebelum kita memohonkan ampun untuk mayit. Kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit
fa innahul ana yus'al. Mohonkan ampun untuk saudara kalian. Mohonkan kepada Allah untuknya tasbit. Apa tasbit? Kemampuan dan kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Fa innahul ana yus'al. Maka sesungguhnya dia sekarang lagi ditanya. Maka kita doain apa doanya? Allahumma firli fulan, disebut namanya. Allahumma firli fulan bin fulan wa nas'aluka lahu tasbit, dan kami mohon kepadamu ya Allah tasbit untuk dia. Kalau laki-laki jenazahnya. Tapi kalau mayitnya perempuan, Allahumma firli fulana binti fulan wa nas'aluka laha at-tasbit. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah memantapkan orang-orang beriman itu dengan perkataan yang mantap. Sebagian mengatakan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Sebagian lagi mengatakan adalah kemampuan menjawab pertanyaan munkar dan nakir, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Allah melakukan perbuatan apapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi beberapa riwayat pertanyaan malaikat munkar nakir cuma 4 ya, ada satu lagi tambahan ya, jadi 5. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita jawabnya Allah. Yang kedua, madinuka, apa agamamu? Kita jawabnya Islam. Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Kita jawabnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ma kitabuka, apa kitab sucimu? Kita jawabnya Al-Quran. Ada satu pertanyaan lagi di riwayat yang lain, man ikhwanuka, siapa teman-temanmu atau saudaramu? Kita bilang al-muslimuna ikhwani, orang-orang muslim adalah saudara saya. Udah dikasih bocoran sama Rasul jawabannya sebenarnya. Cuma ini nggak bisa diapalin. Kayaknya saya udah siapa nggak mati Ustaz, bisa jawab semua saya itu. Sekarang karena masih hidup. Kalau sudah mati ketemu malaikat maut, ketakutan luar biasa, nggak bisa keluar tuh, ketakutan, digaplok keluar. Setelah selesai, dibawa tadi bau busuk luar biasa, ketemu langit, malaikat langit pertama nggak dibuka gitu, dilempar ke bawah. Lalu itu masuk ke liang lahat, masuk ke alam barzakh, ditanya oleh 2 malaikat munkar nakir yang suaranya menggelegar bagai petir. Hafalan Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku hilang langsung, nggak bisa jawab ya. Begitu tanya, mana Nabi juga? Pal, digaplok. Mau bilang. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam kondisi husnul khatimah dan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman sehingga meninggalnya dimudahkan, rohnya wangi semerbak seperti kasturi, dan ketika kita berada di alam barzakh dengan mudah Allah bantu kita menjawab semua pertanyaan munkar nakir itu sehingga kita bisa menjadikan alam barzakh itu betul-betul tempat transit yang ternyaman sebelum akhirnya Allah tempatkan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas kesempatan malam yang mulia ini. Dari saya terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.